kemarin kan dari SKMB ini akan menerapkan terkait domisili. Nanti apakah di dalamnya Kemendagri akan terlibat dalam memberikan izin sekolah dan beserta kilometernya, lalu apakah nanti teknisnya bakal kemudian sebelumnya mengenai radius kilometer, mungkin boleh dijelaskan? Radius tadi. Jadi kalau itu nanti biar kami yang menetapkan aturannya, dan Alia kemarin juga sudah mengikuti di uji publik, sehingga peraturan ada di kami, tapi nanti pelaksanaan memang ya akan melibatkan para pejabat di tingkat daerah. Kalau dari kami sudah clear, sudah jelas, mudah-mudahan di lapangan tidak ada permasalahan. Kami sudah ada skenario-skenario untuk penetapan domisili itu, termasuk yang juga kami sampaikan dengan Pak Mendagri tadi yang lintas provinsi, karena itu dimungkinkan untuk murid yang tinggal di kabupaten yang berbatasan dengan provinsi lain, itu memang sangat dimungkinkan dan sudah kami buat skema-skemanya bagaimana akomodasi dari domisili yang mungkin lintas kabupaten, tapi juga ada yang lintas provinsi. Sudah kami siapkan berbagai skenario-skenario teknisnya sehingga pelaksanaannya mudah-mudahan tidak menimbulkan masalah. Satu lagi, terakhir. Perbedaan dari zonasi dan domisili ini ada bedanya nggak, Pak? Perbedaan? Dari zonasi dengan domisili. Oh, ya begini. Jadi sekali lagi kami tidak lagi menggunakan term zonasi ya. Kami luruskan termnya itu adalah domisili. Nah, ada yang memang berbeda. Kalau SD itu masih sama dengan yang sebelumnya, tidak ada perubahan untuk SD. SMP itu yang berubah persentase masing-masing jalurnya. Jadi jalurnya kan ada 4, jalur domisili, jalur prestasi, kemudian jalur afirmasi dan jalur mutasi. Untuk SMA itu kita pakai rayon yang itu lebih luas, tidak hanya dalam lingkup yang berkaitan dengan kecamatan, tapi sudah lingkup provinsi, sehingga mereka yang mengambil studi atau belajar jenjang SMA itu bisa mengambil di luar kabupatennya, tapi kita upayakan tetap dalam provinsinya. Tapi dalam hal di mana mereka tinggal di provinsi yang bersebelahan dengan provinsi lain, yang secara domisili lebih dekat, maka dimungkinkan mereka juga belajar di provinsi lain yang domisilinya memang lebih dekat. Kira-kira begitu. Itu ya. Terima kasih banyak. Ya. Oh, ada lagi. Terima kasih banyak. Satu lagi, Pak. Ya, terakhir. Silakan. Yang muda-muda ya. Ya, saya Rizky, Pak, dari Tempo. Izin, kan ada rencana dari Kemendikdasmen soal mengalihkan yang tidak lulus kan ke sekolah swasta, Pak, dan dibayarkan oleh Pemda. Dan itu juga beriringan dengan prioritas PIP ke sekolah swasta. Barangkali bisa dielaborasi teknisnya tuh alasan dan lain sebagainya gimana itu, Pak? Nah, kalau itu begini ya. Pertama, mereka yang belajar di swasta pun itu juga anak Indonesia. Ini penting ya. Jadi jangan ada pemahaman bahwa mereka yang berada di swasta ini tidak bagian dari anak Indonesia. Dan hak mereka juga dijamin oleh Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional. Nah, problemnya adalah daya tampung sekolah negeri ini terbatas. Karena daya tampung sekolah negeri terbatas, maka mereka tidak diterima di negeri. Kita berikan kesempatan untuk belajar di sekolah swasta. Nah, sekolah-sekolah swasta ini itu tentu saja memang sebagian ada yang biayanya lebih tinggi daripada sekolah negeri. Tapi ada juga swasta yang biayanya juga tidak selalu lebih tinggi daripada negeri. Nah, terkait dengan hal ini, mengapa kami berikan ruang untuk itu? Ternyata tadi sudah ada peraturan Mendagri yang menyebutkan bahwa sekolah swasta dapat dibantu oleh pemerintah. Jadi ini bukan kebijakan sama sekali baru ternyata, dan itu sudah tahun 2023. Jadi kalau kami buat kebijakan seperti itu, kami sudah ternyata didahului oleh Pak Mendagri ini kebijakannya. Ternyata beliau lebih top soal ini daripada kami, sehingga apa yang sudah diputuskan oleh Pak Mendagri nanti akan menjadi konsideran dalam kami membuat peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah. Gitu. Nanti kita akan cek dari Permendagri 2003 itu, kami Kemendagri akan melihat daerah-daerah mana saja yang sudah memberikan hibah atau bantuan kepada sekolah swasta. Dan kita juga pasti akan mempertimbangkan kemampuan fiskal mereka. Kalau kemampuan fiskal mereka kuat, sedang, ya sebetulnya bisa memberikan bantuan. Tapi kemudian tidak memberikan bantuan, ya kita akan mengumumkan ke publik juga.
teman-teman nanti media sampaikan ini daerah-daerah yang sudah memberikan bantuan, ini yang tidak memberikan bantuan. Nanti dalam Zoom meeting berikut nanti kita akan sampaikan pada media juga, sehingga publik bisa menilai kepada daerahnya perhatiannya seperti apa kepada anak-anak muda, murid-murid ya, bukan hanya yang negeri tapi juga yang swasta. Makasih. Begitu ya, cukup ya, terima kasih. Terima kasih Pak.